Dinas provinsi apalagi jauh sebelum festival 2019 dilaksanakan, itu sudah memberikan apresiasi penghargaan kepada Festival Kampung Senaung, sehingga dia diapresiasi oleh Dinas Pariwisata Provinsi Jambi sebagai event pesona wisata di Jambi, gitu kan, diberi penghargaan. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Nah, ketika yang menarik di acara festival ini tentunya kalau tur dan sejarah kampung ini menarik ya. Di situ masyarakat belum tahu gitu ya. Festival ini mereka belum tahu seperti apa. Itu masih kita handle. Sekitar 90%-nya, 10%-nya orang desa. Oh ya, ada atraksi juga di situ seperti ritus beselang atau apa ya? Yang dia tuh kayak ritus membersihkan sawah sebelum panen gitu ya. Jadi 90% masih kita, karena itu sifatnya inisiasi, 10% mereka. Jadi kalau tur jelas itu kita diekspresi banyak hal, banyak pihak, terutama media sana yang haus media dan orang-orang yang haus event-event yang tidak seremonial. Jadi ketika hari pertama kan kita buka dengan diskusi ini ya, ruang diskusi. Kenapa? Karena sebenarnya ruang diskusi festival ini tidak hanya mendiskusikan pengetahuan yang dari orang luar kepada mereka. Saya terangkan kepada mereka bahwa ini juga nanti menjadi wadah Kampung Senaung untuk berbicara tentang desanya kepada orang luar. Nah, yang pertama ini diisi oleh budayawan. Mereka menekankan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan di tahun 2017 itu, dan kaget orang-orang desa itu, oh ternyata budaya itu tidak hanya masalah pernikahan gitu ya. Oh ternyata budaya itu tidak hanya masalah seloko. Oh ternyata budaya itu tidak hanya masalah sosial dispute menyelesaikan masalah itu, ternyata budaya itu adalah banyak hal gitu kan. Nah, terus habis diskusi itu kan kemudian kita ke tur benda bersejarah itu dengan orang-orang luar, dengan budayawan, pihak-pihak luar yang kita undang maupun yang bersedia datang dan media gitu. Nah, disitulah baru kaget desa itu. Oh, ternyata banyak hal di desa saya yang bisa menjadi objek pemajuan kebudayaan. Gitu kan, dan banyak PR bagi mereka terhadap warisan budaya tak benda maupun warisan budaya benda bagi mereka. Nah, baru keduanya atraksi. Nah, kebetulan acara kita selama 3 hari dari diskusi, dari tur kampung sampai permainan tradisional dan penyelenggaraan ritus itu tadi, itu banyak sekali dipublikasikan oleh media dan banyak yang tertarik ke situ. Gitu kan. Dan acara dia yang Senaung Berseloko itu ya acara dia gitu. Dia bilang kenapa tidak banyak tertarik ke acara saya gitu kan. Ya akhirnya kepala desanya tahu bahwa oh seperti ini ya gitu ya. Ada peluang gitu loh. Ada peluang karena kita setelah festival itu kita memberikan gambaran bahwa banyak orang masuk, dan ini hanya sebatas inisiasi saja, banyak orang masuk untuk tertarik mengunjungi Senaung gitu kan. Nah, apalagi kalau ini digarap serius bisa menjadi pendapatan. Jadi sebenarnya arah kita tidak hanya masalah pelestarian, tapi juga ada dampak ekonomi, kemandirian dan ketahanan. Baru dia paham dengan kita paparkan traffic kunjungan itu. Nah, akhirnya kepala desa ini merespon itu. Dianggarkanlah untuk 2018. Dianggarkan festivalnya sebesar berapa ya? Tidak banyak, 15 juta atau 14 juta gitu dianggarkan untuk menyelenggarakan festival. Dan kita dipersilakan dengan sangat untuk masuk ke Senaung gitu ya. Melakukan festival selanjutnya yang kedua gitu kan. Tapi kita sudah bilang bahwa nanti kita hanya sebatas 3 tahun karena 3 tahun nanti mandiri atau tidak mandiri apapun hasilnya kita akan hengkang dari sini. Nah, di 2018
ini adalah tahun keemasan ya. Tahun keemasan bagi Festival Senaung. Kenapa? Karena responnya sangat luar biasa dari perangkat desa sampai kepada masyarakat. Kepala desanya saat itu ada pergantian karena kepala desanya saat itu ada ikut politik ya, maju jadi caleg. Nah, PJS kepala desanya ini adalah aktor bagi kita. PJS kepala desanya itu adalah aktor bagi kita untuk menggerakkan festival karena orangnya ini sangat supel, humble, dan bisa menggerakkan semua elemen masyarakat di situ. Jadi kita terbantu ya. Terbantu karena sebenarnya kita waktu itu sibuk juga bagaimana kaderisasi ini gitu. Kita nggak bisa lagi 100% di kita atau 90% di kita. Ternyata kita punya agen of change, aktornya adalah PJS kepala desa saat itu yang terbuka lebar sekali mempersilahkan kita dan bekerja sama dengan kita dan sangat banyak membantu. Seperti dia membentuk kelompok budaya akhirnya ya namanya Sarompak Maro. Nah, Sarompak Maro inilah yang membantu kita dalam banyak hal. Kita tidak lagi sibuk-sibuk memikirkan bagaimana event ini di-create, tapi mereka gitu loh. Sudah mereka sepenuhnya yang berbicara bahwa oh ya saya harus mengembangkan seni tari gitu ya. Jadi ada banyak seni tari yang dikreasikan oleh mereka. Kemudian mereka bilang saya mau buat kamus bahasa Senaung. Oh ya itu bagus gitu kan. Meskipun saat itu agak ada otot-ototan dengan tim kita karena mereka buat kamusnya agak mepet sehingga ala kadarnya, tapi ya sudahlah, itu kemajuan sangat berarti bagi mereka. Kemudian dia bilang saya buat film. Oh ya good sekali. Itu kan kita nggak mikir lagi ya. Terus saya buat apa lagi, banyaklah yang mereka sendiri itu ide mereka untuk meramaikan festival itu, dan kita hanya meng-create manajemennya gitu ya, manajemen festivalnya tadi. Sama di tur kampung karena mereka belum bisa menghandle tur kampung dan humas ya, humas untuk publikasi tadi. Nah, terjadilah kolaborasi yang besar-besaran. Kemudian sebelum hari H pun jauh hari 6 bulan sebelum festival, karena dari festival Penyengat Ola sampai festival Senaung yang 2017 itu kan media sudah booming ya, dan banyak orang sudah tahu. Akhirnya banyak komunitas-komunitas budaya seni dan sejenisnya yang masuk ke situ, dan dukungan dari akademisi, budayawan, galeri-galeri seni, Dinas Pariwisata Provinsi Jambi yang mendengar itu, Taman Budaya yang mendengar itu, dia sangat senang sekali mendukung kita di tahun 2018, dan sehingga kita nggak susah payah untuk meminta-minta dukungan gitu. Kolaborasi. Gitu kan. Iya, jadi datang sendiri gitu kan, datang sendiri semuanya gitu kan. Jadi kita hanya menghandle tur kampung, memanajemeni panggung gitu kan. Karena mereka belum tahu itu gitu kan. Jadi publikasi kita handle, dan terjadilah masa keemasan di tahun 2018 itu gitu kan. Masyarakat sudah banyak yang gotong royong membersihkan kampungnya, menyusun panggung gitu kan. Terus mengisi acara, dan penontonnya membludak selama 3 hari itu. Penonton dan pengunjungnya itu membludak sekali selama 3 hari pelaksanaan festival, dan yang berkolaborasi terus datang gitu kan. Dukungan datang, tapi untuk Pemkab setempat itu masih belum sepenuhnya tahu, separuh baru. Padahal kita undang terus. kita undang, kita ada ruang diskusi saat itu. Oh ya, di ruang diskusi saat itu mereka karena buat buku bahasa Senaung. Jadi ruang diskusinya diisi oleh mereka. Enak kan, kita nggak cari orang luar. Mereka yang mengisi itu, dan orang luar yang mendengarkan mereka tentang bahasa Senaung tadi. Keren lah pokoknya 2018 itu ya. Tim kita hanya tim wirawiri aja, mereka sepenuhnya itu kesadaran mereka. Dan income dari situ jelas, kayak makanan tradisional itu kan sudah banyak yang jual-jual gitu ya. Makanan tradisional itu tuh income untuk mereka yang jualan itu luar biasa besar gitu. Parkir juga, terus
tur kampung juga gitu kan, sampai ada saat itu udah mulai ke wisata yang speciality ya, seperti saat itu kan saya ingin buka susur sawah, tapi karena banjir saya dan tim sepakat menjadi berperahu di sawah. Jadi sawah yang banjir itu berperahu di situ. Itu juga income-nya besar juga. Bahkan banyak wisatawan sampai hari H itu nggak terhandle dengan kita gitu, karena terbatasnya SDM tadi. Kita nggak membayangkan sebanyak itu gitu kan. Banyak wisatawan yang nggak terhandle, tapi mereka nggak kecewa karena mereka lari ke venue gitu kan. Lari ke venue acara yang ada makanan tradisional, permainan, pertunjukan gitu kan. Nah, saya tidak tahu kemudian di tahun 2019 barangkali ini dinamika ya. Dinamika artinya gini, pengaruh kita itu sudah mereka ambil. Pengaruh kita gitulah, itu sudah mereka ambil. Manfaat pendampingan kita sudah mereka ambil. Dan 2019 adalah dinamika. Ada konflik interest di situ. Ada konflik manajemen di situ. Kalau di kitanya baik, di tim kita ini solid, tapi di merekanya sudah berbicara bahwa event ini adalah peluang untuk mengambil interest tertentu. Jadi disitulah yang kemudian ada miskomunikasi, gitu ya, miskomunikasi atau mispersepsi antara tim kita dengan tim penggerak tadi, sehingga seharusnya 2019 itu sudah branding, sudah konsep-konsep yang mapan gitu ya, itu tidak terjadi karena ada hambatan masalah konflik interest tadi, di mana kita memiliki hambatan akses gitu ya. Ditambah adalah musim pilkades gitu kan. Nah, cocok lah ya. Pilkades itu kan jelas bergejolak ya. Betul. Sangat bergejolak. Politik lokal di desa ketika pilkades itu kan bergejolak. Ya tadi ada kubu yang menang, kubu yang kalah gitu ya. Dan ditambah konflik interest gitu ya. Interest tertentu yang ingin diambil oleh kelompok tertentu, sehingga festival ini tetap terselenggara dengan persiapan yang sangat minim sekali. Saya sudah bilang ke tim bahwa kalaupun festival ini tidak terjadi, kalian hanya riset gitu ya, riset mengapa dia tidak terjadi. Tapi tim kemudian semangat karena nggak tahu, mungkin mereka beban gitu ya, ingin melaksanakan itu apapun yang terjadi. Saya kasih contoh bahwa kalau kalian laksanakan, kita akan berhadapan dengan konflik interest yang tinggi dan konflik kepentingan yang tinggi, sehingga ada kemungkinan kita akan babak belur. Oke, mereka itu kan, dan terjadilah pelaksanaan yang sangat minim persiapannya karena ya tadi konflik interest ya. Tapi dukungan itu sangat besar, gitu ya. Dukungannya meluas gitu ya. Dukungannya meluas dan responnya meluas karena kabupaten sudah merespon 95% gitu ya. Sehingga banyak pejabat kabupaten maupun provinsi yang datang gitu ya. Yang mulai saya tahu festival ini gitu, dan ini adalah hal baru bla bla bla, pokoknya gitulah omongan birokratnya. Dan bantuan dari Taman Budaya, saya tidak meminta ke Taman Budaya itu ya. Saya tidak meminta ke Taman Budaya, tapi Taman Budaya membantu materi gitu ya. Sebanyak berapa itu ya? Sekitar adalah nggak mungkin nggak sih saya bilang ya. Jadi ya Taman Budaya membantu materi dan membantu mengisi acara, padahal saya tidak pernah meminta itu kan, karena selama ini hanya pendekatan saya saja. Lumayan kan ya, meskipun sedikit. Ya. Dinas provinsi apalagi jauh sebelum festival 2019 dilaksanakan itu sudah memberikan apresiasi penghargaan kepada Festival Kampung Senaung, sehingga dia diapresiasi oleh Dinas Pariwisata Provinsi Jambi sebagai event pesona wisata di Jambi, itu kan diberi penghargaan. Nah, terlaksanalah itu dengan respon yang besar, tapi dengan sangat minim, sehingga agak-agak crowded ya. Agak crowded, manajemen kita kewalahan, berhadapan dengan konflik interest yang tinggi. Ya sudah,
menjadi pembelajaran bagi kita gitu ya. Banyak hal di sini menjadi pelajaran yang sangat banyak bahwa yang perlu dipersiapkan oleh pendamping adalah menghadapi konflik interest ini, gitu ya. Dan tidak banyak pendamping yang bisa menembus konflik interest ini secara cair, ya kan? Seperti itu. Dan akhirnya kita bilang say goodbye, ya karena sudah 3 tahun ya. Say goodbye gitu kan. Kebetulan masa pandemi ya. Ada alasan banyak gitu kan. Silakan. Tapi kabupaten sudah merespon sangat besar gitu ya. Termasuk kita saat itu kita sudah bisa melingkan kelompok budaya di situ dengan disebut para provinsi sehingga mereka mendapatkan hibah untuk menggelar satu pagelaran yang itu sifatnya besar sekali. Waktu itu Pesona Lesung Senaung. Pesona Lesung Senaung itu menjadi special event. Kita melingkan mereka. Dan 2019 ini juga ya tadi link itu didapat dari mana itu? Link event Pesona Lesung Senaung itu didapat dari mana ya? Pertama dari tanggapan 100% Dinas Provinsi Jambi, kedekatan kita di sana. Sayangnya mereka ya tadi ya karena mereka masih sibuk orang-orang Senaung masih sibuk di interest mereka di dalam sehingga mereka belum bisa menjalin relasi di luar yang telah kita bangun. Jadi orang tahunya kita. Nah, saat itu juga ada banyak BPCB udah tahu, Kementerian Pendidikan udah tahu gitu kan, banyak meluas sekali. Akhirnya kita serahkan ke mereka bahwa mau kalian laksanakan oke, mau tidak oke, karena saya tidak bertanggung jawab, kami tidak bertanggung jawab lagi terhadap event-event ini ke depan karena pendampingan kita sudah selesai. Setidaknya kita meninggalkan jejak gitu.